Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. I'll be standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah putra masih dikuasai Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar bahagia untuk kita semua. Saudara-saudaraku, saya mempunyai kabar bahagia untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerah terhadap Sekutu. Saya mendengar kabar itu dari pribadi. Karena itu telah terjadi perkembangan kekuasaan Indonesia. Itu merupakan kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, tadi Anda bicarakan tentang kekosongan kekuasaan, itu maksudnya apa? Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita. Jepang telah menyerah terhadap Sekutu, sedangkan Sekutu belum sebelumnya menguasai Indonesia. Saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu. Jepang sudah tidak lagi berwenang di tanah kita. Kita harus manfaatkan momen ini. Saya setuju dengan pendapatmu Tuan, karena inilah waktu yang tepat. Bilang Bung Syarif itu benar, kemerdekaan itu ke rakyat harus kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Bagaimana saudara setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh PPKI. Oh, berpendapat demikian, Bung. Karena PPKI merupakan badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dari itu, mari kita sepakat untuk menolak berbagai hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan kita lah yang akan usaha sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan golongan pemuda yang lain akan memerintahkan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana dan Darus tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum Bung Karno. Bung Karno. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah ada Bung Karno? Kami ingin bertemunya. Kang Mas ada keperluan apa? Begini, Bu, ada hal penting yang harus dibicarakan. Oh, kalau begitu silakan masuk. Silakan duduk. Sebentar saya panggilkan Kang Mas. Kang Mas, ada yang mencarimu. Iya, siapa? Para pemuda datang mencari, ingin berbicara penting katanya. Ya, silakan duduk. Maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang terhadap Sekutu. Saya mendengar dari berita BBC London di Bandung. Maka dari itu, tadi siang kami para golongan pemuda telah melakukan rapat dan hasilnya semua setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus menyusun secepatnya kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus berbicara terlebih dahulu dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas ini dalam rapat PPKI karena PPKI terbentuk dari Jepang
dan kemerdekaan Indonesia harus lewat rakyat Indonesia sendiri, bukan dari pemberian bangsa lain. Bukan begitu, kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Karena tugas PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan. Kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini. Kita bisa, Bung, kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa kita harus menunggu janji Jepang? Kekuatan segelintir ini tidak bisa mengalahkan armada perang Jepang. Coba perlihatkan kepadaku, mana kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa yang akan kalian lakukan untuk menyelamatkan anak-anak dan wanita itu? Apa yang kita harus lakukan di atas penderitaan itu? Semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini, semakin cepat kita mengakhiri penderitaan rakyat yang diterima oleh rakyat kita selama ini. Inilah waktu yang bangsa kita tunggu-tunggu, Bung. Baiklah, tapi beri waktu saya untuk berunding dengan golongan 2. Baiklah begitu, kami mohon undur diri dahulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Nah ini, para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan dengan matang agar tidak ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan akan dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus yang akan mendatang. Gimana, Bung? Ya, lagi pula mereka juga masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus mempersiapkan dengan matang agar semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan. Baiklah, Bung. Berarti kita semua sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Nampaknya golongan tua tidak akan menyetujui kita. Kita harus cari jalan keluar untuk semua ini. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasihani Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan agar mereka terhindar dari pengaruh Jepang? Karena kita akan mengasingkan mereka, Bung. Mana di Rengas Dengklok di suatu kota pekedunan di Karawang. Tempatnya ini merupakan markas peta yang dipimpin oleh Sudanco Subeno dan letaknya di bawah komando peta Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan Dayak di Jakarta. Bagaimana saudara-saudara, apa kalian setuju? Setuju. Oleh karena itu, mari kita melakukannya malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Soekarno, apa tujuan kalian membawa saya ke sini? Maaf atas kelancangan ini, Bung. Ini demi keselamatanmu. Bicara baik tentang proklamasi, Bung. Bukankah Bung Karno telah mengatakan sidang ini akan dibahas di PPKI? Apa harus mendukung PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana jika perkataan Jepang itu jadi belakang? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya kita akan menjadi Jepang itu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Demi rakyat-rakyat Indonesia yang telah terbelenggu di tanahnya sendiri. Mereka harus merdeka dari sekarang, inilah saatnya. Saudara-saudara, mari kita selesaikan ini dengan kepala dingin. Oke? Bung Saleh dan Bung Darwis tolong memasang ini ke tangan Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta, tolong ikuti saya. Saya mengerti pendapat Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini.
Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik, tapi kami yakin kami dapat bangkit dan menguatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Apa yang mereka lakukan itu benar dan saya mendukung mereka. Tetapi apakah bisa? Apakah mungkin semua ini bisa kita lakukan? Tentu mungkin Bu, asal kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda Jakarta sedang menjadi strategi pertahanan untuk menahan serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi dari kita. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi gimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah siap? Baiklah, jika mungkin kita akan melakukannya besok. Baiklah. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang tak akan mengizinkan kita sekarang, apalagi jika dia tahu bahwa kita akan merumuskan proklamasi. Kita akan meminjam rumah perwira laut Angkatan Jepang, Laksamana Maeda. Itulah Bung. Kita akan ke rumahnya malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa ya? Kami ini bertemu dengan Laksamana Maeda. Selamat malam Bung, ada apa? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah begitu? Silahkan masuk. Silakan duduk. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Oh, sebentar akan saya tanyakan. Ambilkan pena dan kertas. Ini Laksamana. Ini pena dan kertasnya, Bung. Indonesia tanah air Beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir Beta, dibuai dibesarkan Bunda. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang saat ini, seperti ketika Amerika menandatangani deklarasi mereka? Jangan, kita harus beda dari bangsa lain. Kita tidak boleh meniru bangsa lain. Lalu bagaimana Bung? Karena ini berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya juga punya usul. Bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah Bung Karno dan Bung Hatta selaku perwakilan dari bangsa Indonesia? Sudah bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong Anda ketikkan naskah proklamasi ini.
Baik, Bung. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apa kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok berlangsung? Oh iya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Kau sendiri. Ya ampun, saya lupa. Bagaimana kalau kamu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya warna merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja tidak apa-apa membuat bendera yang sederhana, asalkan ada niat. Pak, ibu punya ide. Yang kita namakan saja bendera Sang Saka Merah Putih. Baiklah, kita namakan Sang Saka Merah Putih. Ya udah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah. Sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Baiklah, laksanakan. Siap, Bung. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia kita berjuang untuk merdeka. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negara ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia. Semalam, kami para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan bermusyawaratan seia semata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad ini. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Merdeka! Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan.